Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pada hari ini kita akan membahas tentang materi pertemuan ke-8 pendidikan agama Islam, yaitu tentang syariah. Berbicara tentang syariah adalah titah Allah, perintah Allah yang terkait dengan masalah amaliyahnya manusia. Secara sederhananya seperti itu. Walaupun memang dahulu syariah itu didefinisikan sebagai agama, tidak hanya masalah amaliyah saja. Dikatakan masalah amaliyah itu hanya sesuai dengan perkembangan zaman, kemudian bergeserlah definisi tersebut. Ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syura ayat 13. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din. Kata syara'a lakum, kata syariah di situ adalah definisinya agama. Seiring dengan perkembangan zaman memang ada pergeseran definisi tersebut. Yang dahulu untuk mencakup semua hal yang kaitannya dengan agama, namun kemudian digeser, ada semacam pengkhususan menjadi kajian-kajian yang kaitannya hanya soal amaliyah manusia saja. Mengapa demikian? Karena tentu begini, setiap umat yang memiliki nabi tentu memiliki syariat yang berbeda. Misalkan syariatnya Nabi Musa tidak sama dengan syariatnya Nabi Muhammad. Dalam hal misalkan cara mengangkat najis. Dalam hal cara mengangkat najis, pada syariatnya Nabi Musa, baju yang terkena najis maka cara menghilangkannya itu adalah disobek baju tersebut pada urusan yang terkena najis. Nah, ini berbeda. Ini berbeda dengan cara-cara mengangkat najis yang terjadi pada syariatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu cukup menghilangkan najis tersebut, dicuci. Baik. Allah Subhanahu wa taala tentu ketika kemudian mengatur manusia lewat Al-Qur'an, yang didukung oleh penjelasan-penjelasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat hadisnya. Mengapa butuh penjelasan? Karena bahasa Al-Qur'an itu kan kadang bahasanya ada tersurat, ada kadang bahasanya tersirat, ada kadang bahasanya tersuruk. Yang kadang-kadang perlu penjelasan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya pengertian syariat itu adalah aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala, juga didukung oleh penjelasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun memang ada pendapat yang mengatakan bahwa seorang mujtahid ketika menggali sebuah hukum, mendalami Al-Qur'an, memahami makna-makna yang tersirat di dalam Al-Qur'an, juga memahami makna-makna yang tersurat di dalam Al-Qur'an, pun termasuk daripada bagian daripada syariah. Allah Subhanahu wa taala itu memang tidak pernah menjelaskan, ataupun Nabi Muhammad SAW itu memang tidak pernah menjelaskan tentang ini hukum apa, ini perbuatan ini bagaimana hukumnya. Tidak pernah menjelaskan demikian. Karena itu merupakan karyanya para mujtahid. Karena itu sehingga barangkali kita harus mengetahui kekuatan perintah Allah tersebut itu apakah ada keharusan atau tidak. Karena itu kemudian para mujtahid menggali hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an. Keluarlah 5 hukum, yaitu wajib, kemudian sunnah, kemudian haram, kemudian makruh, kemudian mubah. Jumhur berpendapat demikian, walaupun Imam Abu Hanifah lebih sepakat mengatakan bahwa hukum itu ada 7, karena Imam Abu Hanifah menambahkan 2, yaitu fardu dan juga makruh tanzih. Imam Hanafi membedakan antara pengertian wajib dengan fardu. Nah, misalkan ketika Allah memerintahkan kepada manusia, ada tuntutan yang sifatnya pasti. Apabila kemudian kita melanggarnya, maka ada sebuah hukuman di situ. Dan apabila kita kemudian mengerjakannya, maka ada sebuah pahala di situ. Maka itu dikatakan wajib.
Kemudian perbuatan tersebut perintahnya tidak pasti. Perintahnya tidak pasti, maka perbuatan tersebut dikatakan sunnah. Apabila kita mengerjakannya maka akan mendapatkan pahala, dan apabila kita meninggalkannya tidak mendapatkan dosa. Kalau kemudian tuntutan untuk meninggalkannya itu bersifat pasti, maka itu namanya haram. Dan kalau seandainya tuntutan untuk meninggalkannya tidak pasti, maka namanya makruh. Nah, mandu atau mubah, ya. Mubah itu ada yang mengatakan sebenarnya hukum takhiri. Apa itu takhiri? Pilihan. Artinya pilihan itu ya tidak ada kekuatan hukumnya. Mau mengerjakan mau tidak mengerjakan gak ada nilainya. Karenanya ada banyak ulama kemudian menafikan hukum mubah tersebut. Baik, mahasiswa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Kemudian ketika Allah memerintahkan manusia lewat Al-Qur'an atau diterjemahkan kemudian lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, itu tidak ada tanpa tujuan tertentu. Karenanya kemudian dikatakan dalam maqasidus syariah, tujuan daripada Allah menetapkan sebuah hukum adalah, ya, Imam Ghazali mengatakan ibaratun fil asli an jalbil manfa'ah wa daf'il madarrah. Imam Ghazali mengatakan bahwa ibaratun fil asli an jalbil manfa'ah wa daf'il madarrah. Ya. Artinya semuanya tujuan maqasidus syariah, tujuan daripada ditetapkannya syariah itu tidak lain adalah karena untuk kemaslahatan manusia. Karenanya maqasidus syariah itu, kemaslahatan manusia itu ada yang pertama adalah untuk menjaga keturunan, hifdzun nasl. Kemudian menjaga akal manusia, hifdzul aql. Kemudian ada lagi hifdzuddin. Kemudian ada lagi hifdzun nafas. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.